selamat datang di perkuliahan RPL 423 yaitu mata kuliah keamanan perangkat lunak. Nah, jadi di sini di mata kuliah ini akan kita membahas tentang namanya security design. Untuk mata kuliah ini memiliki tujuan pembelajaran adalah di mana satu nih mahasiswa mampu nanti memahami dan juga merancang desain keamanan inti, kemudian juga memahami nih merancang desain tambahan dan hingga merancang dan menerapkan threat modeling. Oke, kita masuk sekarang namanya ke konsep security design dalam SDLC. Nah, jadi sebelum kita materi lebih dalam, nah ini kita mulai nih pertanyaan dalam hati kita. Menurut kalian, lebih mudah mana nih memperbaiki keamanan setelah aplikasi jadi atau merancangnya sejak awal? Nah, jadi dari kata-kata pertanyaan tadi, kita ketahui nih bahwa sebenarnya keamanan itu harus namanya dimulai dari namanya tahap desain. Nah, kita lihat di sini ya, jadi dikatakan nih, desain perangkat lunak yang aman sangat disarankan dalam rekayasa keamanan bahwa jika langkah-langkah keamanan dipastikan oleh developer pada fase desain perangkat lunak. Nah, jadi di sini adalah dikatakan adalah keamanan itu paling efektif jika diterapkan sejak fase desain, bukan setelah aplikasi dibuatnya. Maka perangkat lunak tersebut jauh lebih aman dibandingkan dengan aplikasi pengukuran keamanan setelah pengembangan. Nah, kemudian kita ambil nih analogi sederhana aja. Kita membangun rumah. Mengatakan lebih aman nih jika dari awal kita sudah rancang ya nanti pintu kuatnya itu seperti apa, CCTV letaknya di mana, kemudian juga pagarnya seperti apa, dibandingkan kita menambah pengaman itu setelah rumah jadi. Jadi kesimpulannya adalah security is not a feature but a design decision. Nah, kemudian di sini nih, kenapa sih sampai namanya security itu penting? Nah, jadi sih kita baca nih, desain yang aman akan membantu menetapkan pengaturan default yang aman, meminimalkan attack surface area, dan gagal secara aman terhadap pengaturan default yang terdefinisi dengan baik dan dipahami. Nah, jadi dikatakan di sini ya, jadi secure by default. Nah, berarti kan sistem itu langsung aman nih tanpa konfigurasi tambahan. Contohnya, password itu memang sudah wajib kompleks sejak awalnya. Kemudian, meminimalkan attack surface area. Attack surface itu adalah di mana permukaan serangan adalah titik-titik di mana ancaman berpotensi mengakses sistem. Jadi kan ini nanti bisa termasuk ya kayak antar mukanya, antar komponen, antar sistem, antar orang, ataupun antara sistem dan juga sistem lainnya. Semakin sedikit pintu masuk, semakin kecil juga peluang untuk diserang. Jadi istilah itu adalah hanya membuka port-port yang perlu aja gitu. Nah, kemudian nih, kalau nih terjadi error ataupun fail securely, itu berarti namanya sistem tetap aman. Contohnya kayak login gagal nih gitu kan. Jadi tapi tetap namanya kita buatkan tidak memberi info detail. Contohnya nih kayak passwordnya salah kah, username-nya salah kah. Jadi kita langsung sebutkan saja loginnya tuh gagal. Nah, kemudian dikatakan nih ya, desain ini juga mempertimbangkan dan mengikuti berbagai prinsip. Nah, seperti nih, yang pertama adalah least privilege and separation of duties. Nah, jadi di sini adalah konsepnya di mana setiap user hanya punya akses minimum yang dibutuhkan. Jadi, kemudian nih, separation of duties, berarti tugas penting tidak dipegang satu orang saja. Contohnya nih, dalam sistem kampus, mahasiswa kan hanya bisa lihat nilai. Sedangkan kalau dosen, dia bisa input nilai. Nah, kalau admin, dia bisa kelola datanya. Kemudian nih, apa yang tidak diboleh? Satu, mahasiswa pasti kan tidak boleh edit nilai ya, karena namanya ada peraturannya, tugas-tugas mereka. Kemudian, dosen bisa hapus database, itu kan nggak boleh. Karena kan dosen itu kan hanya melakukan inputan nilai, bukan sampai namanya bisa menghapuskan databasenya. Kemudian nih, contohnya analogi lagi nih, seperti di ATM. Nasabah kan hanya bisa ya tarik uang, kemudian juga teller kan hanya punya akses lebih. Tapi admin bank punya akses yang penuh terhadap namanya di aplikasi ataupun sistem di perbankan itu. Nah, kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah defense in depth. Artinya adalah keamanan berlapis bukan hanya satu proteksi. Contohnya, login system. Ketika di login sistem itu dibutuhkan adalah password, OTP, session timeout, firewall. Nah, jadi nanti kalau contohnya ada nanti satu gagal, masih nanti ada layer-layer yang lainnya kayak gitu.
Kemudian nih contohnya kayak sebuah benteng gitu. Jadi nanti di benteng itu kalau kita mau menyeberang gitu kan ataupun kita mau menembus itu pasti harus namanya ada pagar luar, ada parit, ada tembok, ada juga sampai penjaganya. Kemudian prinsip yang ketiganya adalah zero trust gitu. Berarti never trust, always verify. Jadi tidak percaya siapapun, bahkan user internal. Contohnya nih, user login. Tetap dicek ya token setiap request. Dan kemudian juga API selalu divalidasi request. Kemudian juga internal system tetap pakai authentication. Jadi bahkan ya admin pun harus namanya diverifikasi. Nah contohnya nih ya, kalau kita di bandara. Semua orang kan pasti diperiksa, bahkan staffnya yang juga akan masuk. Nah, kemudian di prinsip yang terakhir adalah security in the open. Nah, artinya adalah di sini keamanan tidak bergantung pada rahasia sistem. Jadi, sistem itu boleh ya diketahui oleh publik, tapi tetap namanya aman. Contohnya, algoritma enkripsi terbuka. Kan kita nih ada namanya misalkan AES. Jadi, kemudian juga ada namanya source code yang bisa mungkin ada open source. Yang dirahasiakan pasti ada namanya password, ada key, ada juga token. Nah, kemudian nih contohnya lah, semua orang pasti tahu kan bentuknya tembok. Tapi tidak semua orang tahu kuncinya ataupun tidak semua orang punya kuncinya. Nah, jadi di sini ya kalau kita menggambarkan tentang namanya keamanan dengan secara desain ini, maka kita harus memikirkan juga tentang apa yang terjadi jika semua user jadi admin. Kemudian, bagaimana risikonya jika sistem hanya pakai password tanpa lapisan lainnya? Kemudian, apakah internal staff selalu bisa dipercaya? Nah, jadi inilah yang wajib namanya kita bahas ketika namanya kita akan memasuki ke fase desain dan fokuskan ke dalam namanya keamanan. Oke, kemudian kita masuk ke dalam namanya tahap desain sebagai fase kritikal. Nah, di sini dikatakan ya, kalau kita mau desain kan pasti istilahnya adalah sudah melewati tahap persyaratan ataupun requirement dan kemudian juga menyelesaikan perencanaan awal untuk sistem. Selanjutnya akan adalah tahap desain dan juga pengambilan keputusan. Pada tahap ini, persyaratan ditransfer ke arsitektur sistem dan juga desain untuk ditetapkan. Kemudian juga keputusan dibuat tentang fungsionalitas apa yang perlu dimasukkan ke dalam elemen arsitektur mana, kemudian elemen mana yang akan diperoleh secara eksternal dan juga elemen mana yang perlu dikembangkan, bahkan menentukan tentang teknologi dan juga perangkat keras apa yang diimplementasikan. Nah, jadi di sini adalah kita ingat lagi nih, kalau di tahap desain kita salah ambil keputusan, maka bug keamanan itu akan dibawa sampai sistem jadi. Nah, jadi pada tahap desain ini kan kebutuhan requirement itu kan diterjemahkan ya menjadi arsitektur sistem. Kemudian diputuskan nanti tentang komponen-komponen apa saja yang ada. Kemudian mana yang dibuat sendiri, mana yang dipakai pihak ketiga. Kemudian juga nanti teknologi yang digunakan, baik itu framework, baik itu database, baik itu server, dan juga dan lain-lainnya. Artinya adalah semua fondasi sistem ditentukan di tahap desain. Karena termasuk dari namanya di dalam keamanan. Nah, kemudian di sini untuk lebih memahami lagi nih, kita mau membangun sebuah gedung. Otomatis adalah di mana persyaratannya ataupun requirement itu butuh gedung 5 lantai. Nah, sekarang kita masuk ke tahap desain. Nah, desain itu menentukan nih struktur betonnya apa, apakah menggunakan baja, kemudian nanti juga jalur evakuasinya bagaimana, kemudian sistem keamanannya bagaimana. Nah, kalau desainnya salah, gedungnya itu bisa roboh. Jadi, sulit diperbaiki setelah jadi. Nah, makanya sama juga dengan halnya software. Salah desain, maka nanti rawan untuk namanya kerapuhan ataupun vulnerability. Jadi, perbaikannya itu bisa jadi mahal dan juga kompleks. Kemudian, saat tahap arsitektur dan juga desain pada SDLC itu, maka penilaian keamanan perangkat lunak itu adalah yang pertama nih, presentasi komponen arsitektur dan juga desain yang menjadi subjek analisis dan pengukuran permukaan serangan ataupun attack surface analysis. Nah, jadi bisa dikatakan di sini ya, kalau attack surface analysis itu berarti kan mengukur seberapa banyak pintu masuk yang bisa diserang. Contohnya nih dalam sistem web itu kan pasti ada login page-nya,
API endpoint, kemudian juga upload file, form input. Nah, jadi kan sebenarnya semua itu merupakan dari attack surface. Jadi beberapa persen komponen itu kan bisa dianalisis ya potensi-potensi serangannya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah presentasi komponen arsitektur dan juga desain yang menjadi subjek analisis arsitektur. Nah, jadi arsitektur untuk dari risk analysis itu kan konsepnya adalah kita mengidentifikasikan risiko keamanan dari desain arsitektur nih. Contohnya ya, data sensitif itu kan nggak bisa dienkripsi, kemudian juga nanti ada namanya tidak bisa diautentikasikan di API, kemudian semua service bisa saling akses bebas. Nah, jadi ini kan sebenarnya kan bukan bug dari di codingnya, tetapi kesalahan di tahap desainnya. Jadi di sini pun nih, ketika di dalam nama tahap desain ini kita bisa tahu ternyata keamanan perangkat lunak itu bisa mengukur presentasi komponennya ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah presentasi kontrol keamanan bernilai tinggi yang dicakup oleh pola desain keamanan ataupun security design pattern. Nah, jadi di sini kan security design pattern coverage ataupun mengukur penggunaan pola desain keamanan. Nah, jadi kalau pola desain keamanan itu kan berarti kan solusi standar untuk masalah keamanan. Contohnya nih, patternnya itu adalah authentication pattern. Nah, gimana sih pola autentikasinya? Kemudian bagaimana sih pola untuk dari input validationnya? Kemudian bagaimana sih secure session managementnya? Nah, jadi kan dengan si tahap ini kita bisa melihat nih berapa persen kontrol keamanan penting yang sudah menggunakan patternnya. Oke, ini sekarang kita masuk ke dalam namanya security design. Ya, jadi security design ini kalau kita lihat ya di sini tuh ada security design arsitektur, kemudian ada vulnerability analysis, kemudian juga ada threat modeling, kemudian juga ada secure design documentation, kemudian ada review dan verification. Nah, untuk sekarang kita mempelajarinya tuh per bagian-bagian dulu gitu. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke security design arsitektur. Nah, security design arsitektur di sini kalau kita lihat ya, yang pertama nih, jadi merupakan gambaran besar arsitektur keamanan perangkat lunak. Hal-hal yang dilakukan seperti yang pertama adalah nanti kita bisa melakukan tentang menentukan komponen sistem-sistemnya, baik itu device-device ataupun komponen yang berhubungan dengan IoT, server, API, dan juga siapa penggunanya. Nah, kemudian juga di sini adalah kita harus namanya menentukan batasan-batasan ataupun ruang lingkup dari si keamanan itu. Kemudian juga kita harus tahu nih menentukan alur data, ya alur data yang terjadi setiap penggunanya ataupun setiap dari namanya si aktornya nanti. Kemudian di sini katakan nih seperti sensornya yang menggunakan gateway, kemudian untuk terhubung kepada cloud dengan menggunakan mobile application. Nah, jadi kan setiap titik-titik ini, sensor ke gateway, gateway ke cloud, cloud ke mobile, itu kan sebenarnya mempunyai risiko dari keamanan. Kemudian kita masuk ke design security principle. Jadi merupakan penerapan aturan ataupun nanti prinsip-prinsip dalam keamanan perangkat lunak ataupun yang sudah disebutkan dari slide sebelumnya nih yang kayak list privilege gitu. Kemudian kita masuk ke implement security feature, itu merupakan proses implementasi yang konkret seperti nanti ada autentikasi, otorisasi, inskripsi hingga nanti ada input validation-nya. Kemudian di sini nih ada layer multiple security mechanism. Jadi di sinilah ada konsep untuk mekanisme bagaimana namanya kalian melakukan pertahanan berlapis-lapis jika satu gagal masih ada lapisan lainnya. Misalnya nih layer pertama ada login, kemudian ada token, ada firewall, ada juga login. Jadi kalau contohnya nih, kamu ada satu bagian yang gagal, maka nanti si peretas ataupun orang yang akan melakukan kayak kelicikan ataupun nih ketidaksengajaan masih ada 3 lapisan lain untuk melakukan penembusannya. Kemudian kita masuk ke shift left security. Nah, jadi shift left security itu adalah proses di bagian kiri ya, di bagian kiri timeline ataupun SDLC. Nah, jadi kalau di shift left ini kan terlihat pada area design security principle, vulnerability analysis, dan juga threat modeling.
Nah, jadi dikatakan ya, maka sebelum tahap coding sudah mempertimbangkan nanti apa sih ancamannya, bagaimana nanti risikonya, hingga nanti bagaimana kontrol keamanannya. Nah, jadi ini ya perbandingan ya, kalau contohnya kalian tidak menggunakan dari namanya shift left dan juga menggunakan shift left-nya. Contohnya nih, tanpa shift left nih, jadi kan developer tuh kan, oke, kita buat nih halaman login yang biasa. Kemudian ketika melakukan pengujian unit gitu, login itu ditemukan nih, oh ternyata rentan terhadap namanya SQL injection, maka diperlukan tambahan waktu dan juga biaya untuk perbaikannya. Nah, kalau contohnya nih, dia menggunakan shift left nih, berarti kan di awal tuh kan sudah menentukan ya nanti bagaimana melakukan namanya validasi untuk inputan di dalam namanya si login itu. Kemudian menerapkan tentang namanya prepare statementnya. Kemudian maka bug dan juga risiko tidak muncul sejak awal. Kemudian nih kita masuk ke contohnya dalam namanya di IoT ya, project IoT. Kalau tanpa shift left nih, jadi si developer itu pada Smart IoT Attendance itu baru sadar nih, ternyata setelah projectnya sudah selesai atau di akhir itu bahwa device itu ternyata bisa di spoofing. Nah, kalau contohnya nih, dia menggunakan shift left, berarti kan di awal itu telah menambahkan device authentication dan juga menggunakan enkripsi dalam namanya komunikasi. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah Core Security Design. Nah, jadi di sini nanti ada singkatan ya, ada CIA dan juga AA atau AAA. Itu adalah dari kalau CIA itu confidentiality, integrity, availability. Kalau yang AAA adalah authentication, authorization, dan juga accountability. Oke, sebelum kita mendalami tentang core security ini, kita mulai nih pertanyaan dalam hati kita. Kalau sebuah sistem sudah punya fitur lengkap, tapi datanya bocor, apakah sistem itu masih dianggap baik? Nah, jadi di sini adalah core security merupakan fondasi utama dalam keamanan sistem. Jadi tanpa ini nanti fitur secanggih apapun itu tetap namanya berisiko. Makanya tadi tuh ada namanya singkatan dari namanya CIA, kemudian juga AAA. Jadi disinilah untuk mewujudkan desain sistem maka harus mempertimbangkan prinsip dan juga mekanisme dasar keamanan. Di sini ada dari penjelasannya di sini ya, desain core security dan juga nanti bagaimana contohnya terhadap namanya project untuk IoT. Nah, yang pertama adalah kita masuk nih ke kerahasiaan ataupun confidentiality. Nah, jadi di sini adalah data itu kan hanya boleh diakses ya oleh pihak berwenang nih. Contohnya, kalau kita menerapkan dalam project IoT untuk Smart Glove itu, bagaimana data gesture dienkripsi saat dikirim ke cloud? Apakah harus menggunakan TLS atau bagaimana? Kenapa? Karena risikonya data bisa disadap ataupun sniffing. Nah, jadi istilahnya adalah kalau data bisa dibaca orang lain, berarti confidentiality-nya itu gagal. Kemudian kita masuk ke dua, integrity ataupun integritas. Nah, di sini adalah data tidak boleh diubah secara tidak sah. Contohnya nih, terhadap namanya monitoring suhu ruangan server. Kalau nih data suhu dikirim dari sensor, harusnya kan ada nih checksum ataupun hash ataupun signature. Jadi data dimanipulasi, misalnya suhu normal padahal panas. Nah, berarti kan di sini adalah data boleh dibaca, tapi tidak boleh diubah sembarangan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, ketersediaan atau availability. Nah, jadi di sini adalah sistem itu kan harus bisa ya diakses saat dibutuhkan. Contohnya nih, pada Smart Attendance itu. Jadi, waktu server down itu, sistem tetap dapat saat server down, sistem tetap dapat bisa mencatat. Contohnya nih offline mode kayak gitu. Risikonya adalah sistem tidak bisa digunakan baik itu di OS ataupun server crash gitu ya kan. Nah, berarti kan sistem aman tapi tidak bisa dipakai. Artinya apa? Tetap namanya gagal. Kemudian masuk namanya autentikasi. Nah, jadi di sini adalah konsepnya memastikan siapa yang bisa mengaksesnya. Contoh nih untuk smart door itu. Berarti kan hanya device yang terdaftar ya yang bisa membuka pintu. Ya bisa menggunakan kayak RFID, token ataupun sertifikat gitu. Nah, kenapa? Karena risikonya nih, jika terjadi device palsu bisa masuk gitu ya kan. Nah, jadi pertimbangannya adalah
kita harus tahu ini siapa sih yang sedang masuk. Kemudian masuk ke dalam namanya otorisasi ataupun authorization. Nah, jadi sini adalah menentukan apa yang boleh dilakukan ya, otorisasinya. Contohnya nih dalam namanya smart attendance ini. Kan si admin itu kan bisa lihat semua data. Nah, tapi mahasiswa itu hanya bisa melihat data sendiri. Nah, resikonya nih kalau contohnya kita tidak buat di situ, mahasiswa itu bisa akses data orang lain. Nah, berarti di sini adalah kita punya prinsip sudah login belum tentu boleh melakukan semua privilege ataupun semua dari hak aksesnya. Kemudian yang terakhir adalah accountabilities. Nah, berarti di sini adalah semua aktivitas tuh harus namanya bisa ditelusuri ataupun bisa namanya dilacak. Contohnya nih pada smart door gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu ya log dari namanya siapa yang buka pintu, kapan, kemudian juga dari device mana. Kalau contohnya kita tidak menerapkan ini, tidak bisa diaudit kejadian. Jadi, kalau tidak ada jejak, kita tidak bisa tahu siapa pelakunya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, Accidental Security Design. Ini merupakan adalah kita ngebahas pertimbangan desain dari tambahan. Kita mulai lagi nih pertanyaan dalam hati kita nih. Kalau kita sudah punya autentikasi, kemudian juga ada enkripsi, apakah sistem kita pasti aman? Jawabannya adalah pasti belum tentu. Jadi banyak celah keamanan itu justru muncul dari hal-hal teknis kecil yang sering dianggap sepele. Jadi makanya nih pertimbangan desain tambahan itu ataupun practical security consideration. Nah, jadi di sini adalah core security itu memang itu adalah sebuah prinsip apa yang harus dijaga. Tapi ada desain tambahan ataupun ada nih pertimbangan tambahan yang dimana secara teknis bagaimana untuk melakukan penjagaannya. Jadi kita kan sudah mempelajari nih tentang namanya core security design berfokus pada CAA dan juga AAA, maka desain tambahan ini berfokus pada mendesain agar aman secara menyeluruh dari sisi environment, teknologi, dan juga konfigurasinya. Nah, di sini ada table ya di mana pertimbangan desain tambahan, kemudian bagaimana penerapannya kepada namanya project IoT. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Jadi di sini adalah tentang pemilihan bahasa framework mempengaruhi juga keamanan. Contohnya nih, kayak bahasa pemrograman dengan memori safety. Ada Java, ada Python karena itu merupakan yang relatif aman dari buffer overflow. Dan juga bisa menggunakan pakai framework dari Node.js ataupun middleware validation. Nah, risikonya nih kalau contohnya kita tidak mempertimbangkan ini, maka kita menggunakan bahasa seperti bahasa C, bahasa C++ tanpa pengamanan, maka nanti risikonya rawan buffer overflow. Jadi, bahasa itu bukan sekedar alat coding ya, tapi juga menentukan seberapa besar risiko dari keamanan. Kemudian yang kedua adalah jenis format dan juga jangkauan, bahkan sampai panjang data. Nah, jadi semua inputan itu, semua masukan itu harus dikontrol. Contohnya nih, untuk dalam Smart Glove itu, data cache itu, jadi kan harus difilter ya, bahkan itu kayak tidak sengaja, ataupun mungkin ini kayak berapa persen dari terbacanya gitu. Kemudian juga harus ada namanya validasi format dan juga panjangnya. Nah, bagaimana risikonya jika kita tidak mempertimbangkan hal ini? Risikonya adalah ada SQL injection, ada SS, kemudian juga ada buffer overflow. Nah, jadi di sini jangan pernah percaya input dari user ataupun device. Kemudian yang ketiga adalah di bagian keamanan basis data ataupun keamanan database. Jadi database ini kan merupakan target utama dari si para attacker ya, kayak gitu. Nah, contohnya nih, kita masuk ke project Smart Door gitu. Data user itu kan pasti disimpan ya, tapi harus dienkripsi ataupun nih kita bisa menggunakan pakai private statement. Nah, apa sih risikonya kalau kita tidak mempertimbangkan di sisi keamanan database ini? Maka bisa terjadi data breach, SQL injection. Jadi, kalau database bocor, maka seluruh sistem dianggap gagal. Kemudian kita masuk ke desain antarmuka. Nah, jadi antarmuka itu kan juga merupakan bagian dari keamanan ya di sini tuh. Jadi, tidak menampilkan error detail ya. Jadi SQL syntax error at line itu tidak boleh. Lebih bagusnya adalah terjadi kesalahan, silahkan coba lagi.
Kemudian juga ada namanya session handling ya, ada auto logout, ada secure cookie gitu ya. Kalau contohnya kamu tidak menerapkan dari namanya desain antarmuka ini, risikonya adalah informasi bocor ke attacker, kemudian juga bisa terjadi session hijacking. Jadi antarmuka dari pengguna ini bukan hanya soal tampilan, tapi juga soal apa yang tidak boleh ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah interkonektivitas. Nah, jadi di sini adalah membahas tentang komunikasi antar sistem yang harus diamankan. Contohnya nih dalam smart door itu. Berarti kan antara komunikasi antara device dan juga server. Apakah kalian menggunakan apa? Menggunakan TLS-kah, HTTPS-kah, MQTT, TLS, ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian untuk API-nya. Apakah API itu kalian menggunakan authentication token, ada rate limiting? Nah, jadi kalau contoh ini kalian tidak menerapkan pada dari namanya interkonektivitas ini, resikonya adalah ada terjadinya man in the middle. Resikonya adalah terjadi man in the middle ataupun API abuse. Jadi, data yang disimpan tanpa protes itu sama aja data yang bisa dicuri. Oke, kita masuk ke yang materi yang terakhir, yaitu adalah threat modeling. Nah, jadi kita ambil kata threat. Threat itu kan berarti ancaman. Ancaman itu merupakan orang, objek, ataupun situasi yang kemungkinan besar itu dapat melakukan ataupun menyebabkan kerusakan pada sistem. Contohnya nih, kita ambil nih, kalau orang. Nah, jadi orang itu bisa aja dia peretas, bisa aja dia pengguna licik ataupun jahat, bisa aja karyawan orang internal yang tidak sengaja melakukan kesalahan yang sederhana. Kemudian ada juga objek nih, jadi benda-benda di sekitar dari server itu, ataupun perangkat-perangkat lunak yang sudah end of life. Nah, kemudian ada juga nih situasi termasuk dari kebakaran, gempa bumi, pemadaman listrik gitu kan, kemudian juga gunung Merapi. Nah, kemudian jadi threat modeling itu menurut dari bukunya Software Security Concept Practice itu adalah merupakan metode umum yang memfasilitasi identifikasi ancaman terhadap aplikasi yang sedang dikembangkan. Nah, kemudian menurut dari buku Secure Software System, jadi threat modeling itu juga memberikan gambaran nih nanti sekilasnya gimana ya nanti ya ancaman-ancaman yang diharapkan, nanti ancaman kayak gimana sih nanti yang bakal terjadi gitu ya kan. Kemudian di sini adalah untuk mencari dan juga identifikasi ancaman tersebut, maka nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari selanjutan dari gambar security design. Nah, ini kan kita masuk ya ke selanjutnya, yang tadi kan sudah selesai arsitektur nih, masuk ke analisis dari namanya vulnerability ataupun kelemahan dari sistem. Jadi, kita bisa tahu nih gitu kan, nanti tahap review awal itu sebelum nanti kita melakukan implementasi ataupun pengkodingannya. Nah, di sini tuh ada bagian dari namanya threat modeling ya. Yang pertama ada threat ini, kemudian impact-nya, ada ranking, ada juga case, juga ada planning-nya. Kemudian di sini kita bahas satu persatu. Nah, jadi pada threat modeling ini yaitu melibatkan yang pertama adalah threat identification juga klasifikasi. Nah, jadi di sini adalah kita melakukan identifikasi ancaman yang mungkin terjadi. Jadi banyak kategori-kategori untuk melakukan identifikasi. Contohnya adalah menggunakan STRIDE ataupun STRIDE gitu. Untuk STRIDE ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang kedua adalah threat impact, yaitu adalah menilai dampak jika ancaman terjadi. Contohnya adalah jika ada data bocor. Maka yang akan terjadi kan pasti nih ada pelanggaran privasi. Kemudian ada namanya sistem down. Nah, kalau sistem down itu berarti kan layanan tidak bisa digunakan. Ataupun nih contohnya adalah akses ilegal. Maka keamanan fisik itu bisa terganggu. Jadi ternyata nih kita harus mempertimbangkan seberapa parah jika ini benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga adalah threat ranking. Nah, jadi konsepnya di sini kita harus namanya menentukan prioritas dari resikonya. Nah, di sini tuh kan bisa kita setting ya, ada high, ada medium, ada juga low.
Kalau high itu kan biasanya kan harus segera ditangani. Kemudian medium itu perlu dimitigasi. Nah, kalau low itu bisa kita lakukan namanya penundaan. Jadi contohnya nih ya, pada project IoT smart door itu, dia bisa dibuka sama hacker. Nah, berarti kan dia bisa masuk ke dalam namanya kategori high. Nah, kalau itu nih UI error message-nya terlalu detail nih, maka berlaku ke kategori medium, di mana kita harus melakukan mitigasinya. Jadi, tidak semua ancaman itu harus ditangani dengan prioritas yang sama. Selanjutnya adalah di treat test case. Jadi, untuk test case ini adalah bagaimana cara menguji apakah ancaman benar-benar bisa terjadi. Contohnya nih, brute force login, ataupun kita bisa melakukan SQL injection testing, ataupun API abuse simulation. Jadi kalau tidak diuji, kita hanya bisa melakukan kayak asumsi aja, asumsi A, B, C, kayak gitu. Maka kita harus namanya benar-benar melakukan pengujiannya. Nah, kemudian di tahap yang kelima ini, baru namanya kita menentukan untuk dari namanya planning untuk melakukan mitigasi. Jadi menentukan nih kalau solusinya itu untuk dari setiap ancaman. Jadi ancaman itu dari yang ketiga-tiganya ya, ada high, medium, juga ada low kayak gitu. Contohnya nih kalau terjadi namanya brute force nih, maka mitigasinya kan kita bisa melakukan namanya rate limiting ataupun man in the middle ataupun man in the middle. Ya, bisa namanya mitigasinya menggunakan penerapan TLS. Ataupun nih, nanti kalau contohnya di SQL injection nih, mitigasinya kan kita bisa melakukan pakai input validation. Jadi, setiap ancaman itu harus namanya punya solusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah hipotesis testing. Nah, jadi di sini itulah kita menguji apakah sistem benar-benar aman setelah nanti dilakukan mitigasinya. Contohnya nih, kita bisa menerapkan penetration testing, ataupun ethical hacking, ataupun security testing ulang. Jadi, security itu harus dibuktikan, jadi bukan hanya diasumsikan saja. Nah, jadi kalau contohnya di sini ya, kita ambil nih secara lengkap ya, satu alur itu supaya nyambung nih, contohnya adalah smart door gitu. Jadi kalau di smart identification itu kan pasti nih apa sih ancamannya gitu ya kan, apa sih yang sudah kita identifikasikan, oh ternyata ada namanya spoofing device. Nah kemudian kita cari impact-nya, pintu bisa terbuka tanpa izin. Nah kemudian kita masukkan ke rankingnya. Nah karena ini adalah namanya berhubungan tentang namanya sangat berisiko, maka kita masukkan ke dalam namanya high. Kemudian kita bikin test case-nya, berarti kita melakukan simulasi device palsu. Kemudian kita masuk ke mitigasinya. Jadi nanti di sini adalah ada device authentication dan juga certificate untuk setiap device yang sudah terregisternya. Kemudian yang keenam ini adalah hypothesis testing, itu kita melakukan namanya penetration test untuk ulang. Oke, sekarang kita masuk nih setelah namanya melakukan threat modeling, maka ada lanjutannya itulah secure design documentation dan juga ada review and verification. Oke, sekarang kita pahami dulu nih yang pertama adalah secure design documentation. Nah, di sini ada kata documentation. Jadi nih, kalau kita sudah mendesain sistem yang aman, tapi tidak didokumentasi, apakah tim lain bisa memahami dan juga menerapkannya? Jawabannya pastilah tidak konsisten, bahkan bisa salah implementasi nih. Jadi, security itu yang tidak dokumentasikan itu sama aja nih, security itu tidak bisa dijaga. Oke, kita pahami dulu nih untuk dari namanya security design documentation. Nah, jadi di sini adalah dokumentasi yang berisi seluruh aspek keamanan dari desain sistem. Jadi ini bukan dokumen biasa aja ya, tapi kita fokus kepada ancaman, risiko, mitigasi, dan juga keputusan keamanannya. Nah, kemudian di sini adalah untuk dari isi utama si dokumennya itu kan pasti nih kayak threat ataupun ancaman yang sudah teridentifikasi, ataupun nih nanti apa saja bakal terjadi di sana. Kayak tadi kan ada spoofing, ada SQL injection, nanti resikonya kayak gimana, mitigasinya seperti apa.
kemudian apakah dia menggunakan TLS gitu kan, apa dia menggunakan authentication token gitu, ataupun nanti ke tahap arsitektur keamanan itu apakah nih kita harus namanya di dalam namanya diagram itu ada namanya komponen sistem, jalur-jalur datanya seperti apa, titik keamanannya ada di mana, kayak gitu. Nah, jadi di sini adalah di dokumentasi ini mencakup ya hal-hal yang sudah diidentifikasikan sehingga sampai nanti rencana manajemen si ancaman itu. Kemudian di tahap yang terakhir itu ada namanya review dan juga verification. Nah, jadi di sini adalah review, berarti kan ada namanya proses pengecekan. Apakah si desain keamanan itu sudah benar ataupun sudah lengkap nih. Biasanya kan dilakukan nih kayak sebelum implementasi, selama pengembangan, bahkan nih setelah sistem berjalan gitu. Di sini kan kita harus namanya menentukan ya tentang namanya si high level review. Jadi kita fokus ke arsitekturnya, kemudian ada lagi pertanyaan nih untuk kita. Apakah sudah ada autentikasinya? Atau nih, apakah komunikasinya sudah aman? Kemudian kita melakukan namanya kayak detail reviewnya ya. Kita melakukan detail reviewnya itu kita misalnya fokusnya tuh ke API-nya lah, ke alir datanya kah, ataupun ke akses database-nya lah gitu kan. Kemudian ada nanti continuous review ya. Jadi ada nanti kayak kelanjutan untuk review itu. Jadi dilakukan secara berulang ataupun setiap ada perubahan desain kayak gitu. Nah, jadi di sini nih kita masuk ke verifikasi. Nah, jadi verifikasi itu adalah kali ini pembuktian bahwa desain itu benar-benar aman. Contohnya kita melakukan namanya security testing, penetration testing, ada namanya code review juga gitu. Nah, jadi ya hubungannya nih sama threat modeling itu adalah di mana security life cycle itu dalam desain pasti itu ternyata sangat penting. Jadi jika terjadi tidak buat dokumentasi keamanan ataupun review hanya sekali di awal ataupun tidak pernah melakukan verifikasi, nah itu nanti akan melakukan namanya terjadi risiko di dalam proyeknya kita. Apalagi ini berhubungan dengan IoT di mana pasti nanti orang-orang yang sangat membutuhkan ataupun sangat berprioritas itu akan menggunakannya. Jadi yang benar adalah dokumentasikan harus jelas tertutur, review dilakukan secara berkala, verifikasi wajib dilakukan. Oke, kemudian masuk ke slide yang itu tadi yang slide untuk dari namanya identifikasi ya, identifikasi dari threat. Sebenarnya ya ada berbagai cara ya untuk menentukan ancaman utama dan juga beberapa jenis proyeknya juga. Ada CAA, ada juga sampai kita menggunakan pakai Stride, ada menggunakan pakai Lindan, ada juga pakai Cyber Kill Chain, ada pakai Pasta, ada juga pakai Common Attack Pattern gitu kan, ada juga banyak halnya lainnya. Nah, tapi di sini adalah kita menggunakan Stride nih. Jadi Stride itu yang umumnya, tapi kalau kalian mau menggunakan yang jenis-jenis lain itu diperbolehkan juga. Stride itu sebenarnya singkatan dari 6 kategori ancaman nih yang biasanya ataupun yang praktis. Dan kemudian Stride ini membutuhkan pemecahan sistem menjadi berbagai elemen. Memiliki ada nilai kerentanannya setiap elemen terhadap ancaman dan juga bagaimana mengurangi ancaman tersebut. Oke, di sini kita lihat ya ada threat-nya juga, ada security property-nya. Contohnya nih, kita masuk ke spoofing. Spoofing itu kan berarti namanya menyamar sebagai user. Nah, berarti bagaimana sih nanti security-nya kita? Security-nya itu adalah menggunakan authentication. Kemudian tampering. Tampering itu kan berarti mengubah data nih. Nah, berarti kan kita melakukan namanya integritas. Kemudian ada namanya repudiation ataupun penyangkalan aktivitas. Maka kita membantunya itu ataupun kayak menyelesaikan itu menggunakan non-repudiation. Kemudian ada namanya information disclosure. Ya. Ada namanya information disclosure ataupun kebocoran data. Nah, berarti istilahnya kita harus menerapkan confidentiality. Kemudian ada namanya denial of service ataupun kayak system down. Nah, maka di sini adalah security property kita harus namanya availability. Nah, kemudian nih ada namanya elevation privilege ataupun menaikkan hak akses. Maka kita namanya menaikkan juga untuk otorisasinya kayak gitu.
Nah, berarti kan di sini kita lihat ya, berarti ternyata threat itu, ancaman itu kita bisa selamatkan ataupun kita bisa solvekan itu menggunakan pakai bagian dari CIA dan juga AAA. Demikianlah materi untuk dari security design ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.